Tahun 2019 tentang pesantren ini memberi ruang khusus kepada pesantren, pondok pesantren berkaitan dengan pelaksanaan 3 fungsinya, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Di Indramayu sendiri pesantren ini sudah banyak dan bertebaran di desa-desa. Bahkan sebelum adanya undang-undang tentang pesantren, ini masyarakat di desa-desa atau tokoh-tokoh ulama di desa sudah menyelenggarakan pendidikan pesantren. Akan tetapi kehadiran pemerintah daerah atau kehadiran negara untuk pesantren ini belum ada, selama ini belum ada. Hampir mereka secara pembiayaan itu oleh mereka sendiri atau oleh masyarakat, kemudian mendapatkan bantuan-bantuan baik dari institusi atau dari lembaga-lembaga ataupun dari organisasi, dan mereka berkembang. Di Indramayu ini sangat banyak pesantren, dan dengan adanya undang-undang 18 tahun 2019 tentang pesantren yang diinisiasi oleh fraksi PKB DPR RI, kemudian menjadi pedoman, menjadi dasar hukum bagi kita tentang penyelenggaraan pesantren di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren ini, kita di daerah, di kabupaten, kebetulan saya sebagai wakil fraksi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang ditugaskan di komisi, dan sebagai ketua komisi, ditunjuk sebagai ketua komisi ini menindaklanjuti gagasan yang sudah terrealisasi di DPR RI, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Kemudian juga menindaklanjuti gagasan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu sudah melahirkan Perda Nomor 1 Tahun 2019. Perda Nomor 1 Tahun 2001 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Jawa Barat. Ini mendorong kami untuk membuat turunannya juga, karena di RI sudah ada undang-undang, di provinsi sudah ada
Perda provinsi. Nah, di kabupaten insya Allah kita membuat perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam. Jadi tidak hanya tentang pesantren, perda di Kabupaten Indramayu ini lebih luas karena suasana pendidikan keagamaan yang sudah baik di Kabupaten Indramayu ini perlu mempunyai wadah, perlu diwadahi, perlu dibuat aturannya, sehingga kami di Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu membuat perda atau raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam. Jadi kalau tentang pondok pesantren, kita masuk di sana. Pesantren sebagai fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan yang selanjutnya yaitu pendidikan keagamaan Islam. Karena di Indramayu ini ada ratusan madrasah diniyah, ada ratusan lembaga pendidikan Quran, baik yang khusus seperti rumah tahfidz maupun yang masih untuk pra MD, pra madrasah diniyah, yaitu TPQ. Kita banyak TPQ di seluruh Indramayu ini. Perlu juga ada aturannya, perlu juga diberi fasilitasi. Dan yang terakhir yaitu tentang majelis taklim. Majelis taklim ini juga perlu dinaungi, diwadahi dalam perda ini. Maka insya Allah kita perdanya tidak hanya perda tentang penyelenggaraan pesantren atau perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, tetapi juga fasilitasi tentang pendidikan keagamaan Islam. Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, kehadiran Perda Nomor 1 Tahun 2001 di Provinsi Jawa Barat, dan kehadiran Perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam ini penting bagi kita, bagi penyelenggara negara, bagi masyarakat. Karena apa? Ini bukti kehadiran negara, bukti kehadiran pemerintah terhadap pemenuhan hak warga negara berkaitan dengan pendidikan. Karena di Undang-Undang Dasar diatur jelas bahwa semua warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dengan adanya Undang-Undang 18 tahun 2019, Undang-Undang Perda Nomor 1 tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat, dan Perda kita belum tahu ya nomornya, tapi mudah-mudahan karena kita bahas di bulan November ini, mudah-mudahan di awal tahun 2022 itu bisa kita undangkan. Jadi bisa jadi nanti perdanya perda nomor 1 atau paling tidak nomor 1 atau nomor 2, karena berkaitan juga ini perda yang paling awal kita bahas. Kehadiran negara untuk pesantren, untuk pendidikan keagamaan itu harus, ya kan? Makanya kita mengatur harus ada, harus hadir. Karena apa? Pesantren, pendidikan keagamaan itu membutuhkan fasilitas. Fasilitas seperti kalau di pesantren tentunya pondokan, masjid atau musola, ruang belajar. Kemudian di pendidikan keagamaan juga sama, kan perlu ruang belajar yang memadai dan sebagainya. Nah, ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk hadir, untuk ikut
membiayai dan ikut memfasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan Raperda ini yang awalnya inisiasi dari fraksi PKB di DPR RI, yang kemudian di provinsi inisiasi dari fraksi PKB di DPRD provinsi. Nanti kita kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Indramayu ikut mengkonsep, ikut mendorong, ikut melahirkan adanya perda tentang penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan ini kabar baik untuk kita semua, dan kita harapkan perda ini di tahun depan, tahun 2022 itu sudah berlaku efektif. Artinya apa? Artinya baik tentang penyelenggaraan pesantren maupun penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam itu pemerintah daerah hadir untuk ikut membantu, memfasilitasi dan ikut mengembangkan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam di Indramayu yang sudah tumbuh, sudah subur, sudah berkembang di setiap daerah, setiap desa ada. Kebetulan saya di Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu yang membidangi Kesra. Ini banyak keluhan, ya kan, banyak keluhan dari pengelola pesantren dan juga pengelola pendidikan keagamaan Islam di Kabupaten Indramayu. Salah satunya berkaitan dengan fasilitas atau sarana, dan juga berkaitan dengan pendidik atau tenaga kependidikan. Ini penting bagi kita untuk memberi pengakuan kepada keberadaan pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Indramayu ini. Karena itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, dan nanti kita akan atur di turunannya di Perda nanti, ini kita harus memberikan pengakuan terhadap keberadaan pesantren-pesantren yang ada di Indramayu. Kita dorong pesantren-pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kabupaten Indramayu yang secara yuridis belum berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, pemerintah daerah harus ikut memfasilitasinya. Kemudian juga sarana baik ruang maupun masjid, musola, pemerintah daerah juga harus ikut andil memberikan perhatian kepada mereka. Dan lebih penting lagi adalah terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di pesantren dan di lembaga atau di pendidikan keagamaan Islam di Kabupaten Indramayu itu, baik di tahosus, ya kan, di rumah tahfidz, di TPQ, di MD, dan seterusnya harus kita berikan perhatian. Oleh karena itu, perda yang akan kita buat nanti insya Allah mengakomodir semua harapan dari pengelola pondok pesantren, semua pengelola dari lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan kita bisa secara tersurat dan tersirat di perda yang akan kita buat ini. Jadi ada jaminan negara atau pemerintah daerah hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir membantu memfasilitasi kebutuhan pendidikan keagamaan. Tantangan ke depan dengan adanya Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang
pesantren. Tantangan setelah lahirnya Perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam di Kabupaten Indramayu adalah manajemen yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Karena apa? Karena ini kunci dalam hal pengelolaan menurut kami. Jadi tentang keikhlasan yang selama ini mereka lakukan, ya tentunya kita harapkan bisa diteruskan. Yang lebih penting adalah transparan, akuntabel, dan pertanggungjawaban tentang keuangan. Karena apa? Karena memang amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu pemerintah daerah ikut membiayai, ikut memfasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan di Islam di daerah itu. Terima kasih. Itu mudah-mudahan dan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Indramayu memohon doa dan dukungan dari masyarakat, para kiai, para ustadz, adik-adik santri agar Kabupaten Indramayu segera memiliki perda pondok pesantren. Hal ini pada bulan ini insya Allah kami akan membahas rancangan raperda. Bulan ini insya Allah kami anggota DPRD akan membahas rancangan perda pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Sekali lagi mohon doa dan dukungan agar secepatnya Indramayu bisa memiliki perda pondok pesantren yang bisa mengafirmasi kepentingan-kepentingan pondok pesantren. Mudah-mudahan dengan adanya perda pesantren di Kabupaten Indramayu, ke depan pesantren di Kabupaten Indramayu bisa cepat berjalan lancar dan bisa memberikan pendidikan keagamaan yang layak bagi masyarakat di Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan para pemangku pesantren, para ustadz dengan adanya perda pondok pesantren ini tidak lagi memikirkan soal kesejahteraannya. Konsekuensi dari adanya perda pondok pesantren ini insya Allah operasional secara kelembagaan bagi pondok pesantren akan bisa di cover oleh APBD. Terima kasih atas doa dan dukungannya dari kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.